Selamat malam. Nama Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil dikabarkan menguat sebagai bacawa pres dari Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno dinilai cocok mendampingi Ganjar karena memiliki tokoh ekonomi dan juga punya pengalaman dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2019. Sementara itu Ridwan Kamil juga dinilai penting untuk mendampingi Ganjar karena memiliki ceruk suara di Jawa Barat di mana ini menjadi kekurangan dari Ganjar Pranowo. Kedua tokoh ini semakin santer mengemuka menjadi pendamping Ganjar. Siapa cawapres Ganjar, Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil? Itulah topik utama Talk Politics malam hari ini bersama dengan saya Reinhard Sirait. Bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo mulai mengerucut. Nama Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil masuk dalam pusaran bacawa pres Ganjar. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi menyatakan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo tidak ada pembahasan lain terkait cawapres selain Sandiaga Uno. Menurut Romi, hal itu karena hanya P3 yang menawarkan cawapres di antara partai pengusung Ganjar. Tidak hanya Sandiaga Uno, nama Ridwan Kamil juga mengemuka sebagai sosok pendamping Ganjar. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, apabila Ridwan Kamil diminta menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo, itu merupakan suatu kehormatan dan tidak ada alasan Partai Golkar untuk melarang. Agung juga meyakini Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar untuk mendampingi Ganjar sebagai cawapres di Pilpres 2024. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi positif pernyataan Golkar yang tidak melarang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan oleh Pak Agung Laksono tentu saja merupakan hal yang positif dan saat ini memang ada beberapa nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang menurut Mbak Puan Maharani sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Dalam survei Litbang Kompas, tren elektabilitas bakal calon wakil presiden Ridwan Kamil berada di posisi puncak dengan persentase 8,4%, sementara Sandiaga Uno menempel di urutan kedua dengan selisih tipis, memperoleh elektabilitas 8,2%. Untuk kriteria pendamping Ganjar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mencari sosok yang diam-diam bekerja dalam sunyi dan tidak punya ambisi pribadi. Hal itu diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan malam ini saya akan membahas bagaimana sebetulnya kalkulasi soal nama cawapres Ganjar Pranowo yang dikabarkan sudah menguat kedua nama Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno. Dari komposisi partai tentu P3 dianggap lebih punya kemungkinan yang besar karena menjadi bagian dari partai yang bekerja sama dengan Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan dan juga dua partai lain, Perindo dan juga Partai Hanura. Tapi di sisi yang lain ada hitung-hitungan soal nama Ridwan Kamil yang dinilai memiliki basis suara yang cukup besar di Jawa Barat yang ini juga menjadi battleground dalam Pilpres 2024. Kita akan bahas bersama dengan Bang Ansy Lema, politisi PDI Perjuangan. Bang Ansy, bertemu lagi, apa kabar Bang? Luar biasa, selamat malam Bung Reinhard. Selalu luar biasa kalau bertemu dengan Bang Ansy Lema ini. Dan juga ada Mas Ahmad Baidowi, Mas Awi, juru bicara dari DPP P3. Mas Awi, selamat malam, apa kabar? Malam, Reinhard. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan ada juga Bang Emrus Sihombing, rekan lama yang sudah tidak lama berjumpa ya Bang Emrus. Pakar komunikasi politik, Bang Emrus. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam Bang Sirait. Nanti Bang Emrus Sihombing ini akan menelaah bagaimana sebetulnya dua nama ini yang muncul sebagai bacawa pres dari Ganjar Pranowo. Saya mau ke Mas Awi. Mas, ada dalam tanda kutip saingan baru ini nama Ridwan Kamil yang disebut-sebut menguat menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Padahal di saat yang sama kita tahu P3 tetap berupaya untuk mengusung nama Sandiaga Uno. Ya itulah tantangan politik gitu. Jadi semakin besar cobaannya, insya Allah kesuksesannya itu akan semakin terlihat gitu. Jadi kalau kita bisa melewati sesuatu yang tanda kutip agak berat, ya ke depannya itu lebih ringan lagi. Nah, terkait dengan
pengusungan Pak Sandiaga Uno kita sudah menyampaikan ke PDI Perjuangan ya kepada Ketum PDI, beliau sudah paham karena kita tidak serta-merta mengajukan, tetapi memang didahului oleh pendekatan-pendekatan ke PDI Perjuangan yang pada intinya bahwa kami sebagai partai yang bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan memiliki hak untuk mengajukan calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo. Ya. Nah, atas dasar itu kemudian kita tindak lanjuti melalui mekanisme internal, melalui Rapimnas ke-6 yang menghasilkan nama Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya dari Pak Ganjar Pranowo. Tentu kami tidak hanya sekedar melakukan Rapimnas, tetapi juga bagaimana mengkonkretkan langkah-langkah agar Pak Sandiaga Uno ini bisa diterima oleh kawan-kawan PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tentu dengan berbagai portofolio yang kita sampaikan terkait dengan keunggulan Pak Sandiaga Uno dibanding dengan kandidat yang lain. Soal kemudian sampai hari ini belum juga diputuskan, namanya aja politik, penuh dengan dinamika politik. Dan kita juga tidak memprediksi tiba-tiba minggu lalu ada pasangan baru yang tiba-tiba muncul yang membuat kita juga terkejut gitu ya. Mengubah ini ya mungkin hitung-hitungan. Mengubah hitungan Bang Emrus dan kawan-kawan selaku pengamat politik, mengubah hitung-hitungan Reinhard sebagai media dan kawan-kawannya, dan juga politisi di partai Sawi dan juga Bang Ansi. Nah, kalau kita berdua tidak, enggak. karena memang sudah koalisi sejak awal, termasuk juga mengubah hubungan partai politik yang sudah tanda kutip ya menjalin komunikasi sampai ada yang marah lah, sampai ada yang nggak hadir lah. Nah, itulah efek kejutnya kemarin. Nah, sejauh ini penerimaan Pak Sandiaga Uno terhadap rekan-rekan dari PD Perjuangan bagaimana? Ini kan saya juga mendengar masih ada pro dan kontra mungkin bahasanya begitu terhadap nama Pak Sandi sendiri dengan segala kekurangan dan juga kelebihan. Ya, pro kontra biasa dalam politik karena memang pasangan Pak Ganjar itu diharapkan orang yang bisa menopang keterpilihan Pak Ganjar. Tentu kita tidak hanya mengajukan Pak Sandi sebagai calon presiden sebagai tawaran cek kosong begitu saja, tetapi kita sampaikan beberapa keunggulan-keunggulan Pak Sandi. Pertama, Pak Ganjar mewakili PDIP, Partai Nasionalis, sementara Pak Sandi mewakili P3, Partai Islam. Kerjasama nasionalis Islam, nasionalis religius itu kerjasama yang indah. Dalam sejarah Republik ini, dua kutub ini kalau menyatu, selesai nih negara ini, aman, terkendali, tujuan mensejahterakan rakyat tercapai. Bahkan hubungan emosional kesejarahan antara PDI dengan P3 itu cukup panjang. Misalkan di Orde Baru sama-sama menjadi lawannya pemerintah. Bahkan tercetus waktu itu sebuah gerakan politik Mega Bintang dan hasilnya luar biasa. Terus ketika Bu Mega menjadi presiden didampingi oleh ketum P3 namanya Pak Hamzahas. Mega Hamzah merah dan hijau. Kalau bahasa Jawanya itu Bang Jo. Jadi koalisi abang dan hijau. Dan di Jawa Tengah kemarin ketika Pak Ganjar menjadi gubernur didampingi oleh politisi P3 Taj Yassin Maimun, putranya Kiai Maimun Zubair, dan alhamdulillah kombinasi yang dua kutub yang berbeda saling melengkapi ini membuat Jawa Tengah mengalami lonjakan kemajuan. Tingkat kemiskinannya turun drastis. Dan yang berikutnya komposisi pemilih, demografi Jawa dan luar Jawa. Apapun ceritanya sekarang memang 60% pemilih itu ada di Jawa. Tapi luar Jawa harus ada perwakilan. Itu saling melengkapi. Yang berikutnya, Pak Sandi dengan latar belakang ekonom memiliki kemampuan untuk bisa menambal di sisi bidang ekonominya. Kan memang selama ini tupoksi dari Wapres itu lebih banyak ke bidang ekonomi. Pas di situ. Nah, memang PR-nya Pak Ganjar ini adalah bagaimana mendongkrak keterpilihan di Jawa Barat. Tapi bukan harus orang Jawa Barat. Karena apa? Dari berbagai lembaga survei, Sandiaga Uno ini juga tidak jelek-jelek amat di Jawa Barat. Dan pemilu 2019 suaranya cukup signifikan di Jawa Barat. Nah, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno itu mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan yang rasional bagi PDI Perjuangan. Bang Ansi, baik Pak Sandi dan juga Pak Ridwan Kamil punya plus minus soal keterpilihan atau faktor elektoral ya kalau kita bicara soal bagaimana menopang keterpilihan dari Pak Ganjar Pranowo. Kalau dari pandangan Bang Ansi dan juga mungkin diskusi di internal rekan-rekan PD Perjuangan, ketika dua nama ini yang muncul, apa sih yang kemudian menjadi pertimbangan utama di luar apakah semata-mata ada faktor elektoral atau ada unsur yang lain, faktor yang lain? Ya, Bung Reinhard, sebenarnya secara jujur hari-hari ini PDI Perjuangan itu tengah menimbang-nimbang. Siapa sesungguhnya sosok yang paling tepat untuk bisa mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Tetapi PDI Perjuangan juga sadar kita juga tidak perlu gegabah. PDI Perjuangan ini adalah sebuah partai politik yang terbiasa bekerja dengan tahapan-tahapan yang jelas.
dengan step dan timing yang jelas. Kalau ditanya hari ini yang menjadi fokus dan prioritas PDI Perjuangan itu adalah seperti kemarin bertemu dengan partai-partai pendukung Mas Ganjar, P3, Hanura, dan Perindo, itu membangun sebuah konsolidasi, membentuk tim pemenangan nasional untuk mengintegrasikan kekuatan elemen dan komponen masyarakat yang tadinya terserak ini. Karena apa? Karena ibarat mau turun berperang, menurut PDI Perjuangan, kita harus menyiapkan segala hal. Mulai menyiapkan pasukan, amunisi, logistik, mendiskusikan tentang strategi pemenangannya, dan hari-hari ini, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh PDI Perjuangan, P3, Mas Awi dan kawan-kawan, dan juga Perindo dan Partai Hanura. Jadi kalau ditanya, memang hari ini kita lagi berusaha untuk melakukan konsolidasi internal. Ya, sekaligus juga mulai memanaskan mesin politik kami, karena Mas Ganjar per 5 September kemarin itu baru selesai di Jawa Tengah. Ya, dengan demikian kemudian tentu ada sebuah fase baru yang harus kita persiapkan secara bersama, menyangkut strategi taktik pemenangan, menyangkut konsep visi misi dan orientasi pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, kalau ditanya terutama terkait dengan pilihan, kami meyakini bahwa penentuan bakal calon wakil presiden bagi Mas Ganjar ini membutuhkan momentum yang tepat. Dan PDI Perjuangan itu biasanya, apalagi menentukan sosok pemimpin negeri ini, presiden kemarin kami tentukan pada momen 21 April 2023. Ya, menentukan bakal calon wakil presiden ini, bagi kami momentum untuk PDI itu dalam tanda petik sakral, tetapi juga rasional. Karena itu terus terang kami harus menghitung berbagai aspek, ya, mengutamakan berbagai pertimbangan supaya cermat. Kalau bicara Pak Sandiaga Uno, tentu Pak Sandiaga Uno ini tidak perlu kita ragukan lagi. Beliau adalah seorang ekonom, ya, yang merintis karir mulai dari bawah, seorang anak muda yang memang terbukti berhasil dengan rekam jejaknya di bidang ekonomi yang tidak perlu kita ragukan lagi. Dan hari ini berada dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tadi sempat disinggung Kang Emil, Ridwan Kamil. Tidak bisa dipungkiri juga Ridwan Kamil adalah seorang pemimpin yang lahir dari daerah. Pernah menjadi wali kota Bandung dan kemudian dipercayakan oleh warga Jawa Barat, memimpin Jawa Barat, dan tentu juga memiliki prestasi. Nah, ini yang bagi kami PDI Perjuangan, kita harus betul-betul menghitung. Yang pasti kami percaya bahwa Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, memiliki kedalaman, ketajaman, dan juga kearifan sikap sebagai seorang negarawan untuk berpikir tidak saja dalam kerangka kepentingan PDI Perjuangan, tapi kerangka kepentingan bangsa ini. Dan penentuan bakal calon wakil presiden ini, seperti kata Ibu Mega, ini akan berlangsung dalam proses diskusi yang inklusif. Bersama parpol yang lain, dengan partai politik lain, teman-teman P3, Hanura, dan juga teman-teman Perindo, karena ini kita ingin maju bersama. PDI Perjuangan itu sadar sepenuhnya bahwa mengelola negeri ini, membangun negeri ini dengan berbagai tantangan yang tidak mudah, membutuhkan semangat gotong royong. Bang Ansyi, tapi kan kalau lihat dari komposisi partai sebetulnya tidak ada hambatan untuk menarik Pak Sandiaga Uno dong. Karena kan sudah jelas nih berkoalisi, bekerja sama. Harusnya kan itu sudah masuk hitung-hitungan awal. Kalau sosok Kang Emil ini kan sekarang masih di posisi Partai Golkar. Saya tidak tahu kemudian nanti ada perkembangan apa ke depan. Tapi harusnya itu kan juga mungkin bagi sebagian pihak menilai ya sudah bekerja sama, tokohnya sudah ada, kurang apa lagi? Kan kira-kira begitu Bang Ansyi. Ya terus terang PDI Perjuangan itu tentu menghormati kedaulatan dan otoritas masing-masing partai. P3 mengajukan Mas Sandi dan yang lain-lain begitu. Tetapi kami juga tentu harus juga menghitung secara cermat, mengkalkulasi betul. Karena bagi kami calon wakil presiden yang bisa mendampingi Mas Ganjar setidaknya memiliki beberapa kriteria atau kualifikasi. Yang pertama yang sering saya sebutkan itu adalah aspek politik angka. Ini terkait dengan aspek elektoral. Bagaimana seorang bakal calon wakil presiden yang mendampingi Mas Ganjar itu bisa memberikan kontribusi elektoral. Mengingat apa? Kalau kita lihat survei hari ini pemilu yang cukup kompetitif. Dengan demikian, posisi seorang bakal calon wakil presiden ini menjadi posisi yang sangat penting.
Yang kedua, aspek politik nilai. Ini terkait dengan rekam jejak, integritas dan kapasitas serta prestasi kerja. Karena apa? Karena kita tidak hanya ingin menang, Oke. tetapi setelah menang kita ingin bekerja baik, terutama melanjutkan agenda kepemimpinan tongkat estafet yang sudah Oke. dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini. Karena tema besar kita ini adalah kontinuitas, Ya, ya. kesinambungan. Jadi dua hal ini tentu akan menjadi hal yang kami pertimbangkan. Ya, jadi baik Mas Sandi ataupun tokoh-tokoh yang lain tentu memiliki keunikan, memiliki kekasan, ya. Ada diferensiasi antara tokoh-tokoh ini. Oke. Dan kalau kita berpikir dalam kerangka yang lebih besar, PDI Perjuangan tentu harus betul-betul hati-hati, Oke. harus betul-betul selektif. Ya. Tetapi tentu akan berbicara dengan Ya. mitra dalam poros Oke. pendukung Mas Ganjar. Jadi kira-kira poinnya adalah punya faktor keterpilihan yang bisa mendongkrak Pak Ganjar, tapi juga akan dikomunikasikan antara partai-partai pendukung dari Pak Ganjar Pranowo. Saya ke Bang Emrus, pandangan Anda Bang Emrus ketika dua nama ini muncul sekarang, dikabarkan menguat sebagai bacawa presnya Pak Ganjar Pranowo. Kalau bicara peluang Anda melihat seperti apa dan Anda juga melihat bagaimana munculnya dua nama ini? Jadi saya pikir sebelum kita membahas dua nama itu gitu ya, kita harus bicara dulu koalisi yang ada di PD Perjuangan, yaitu P3, Perindo, sama Hanura. Tentu seperti dikatakan tadi bahwa ada komunikasi inklusivitas. Tentu mereka secara internal berdiskusi dulu. Kalau kita bicara tentang katakanlah Ridwan Kamil itu kan masih eksternal. Bisa saja dia bergabung atau tidak bergabung. Nanti saya akan analisis sendiri khusus soal itu. Nah oleh karena itulah peluang untuk menjadi calon presiden menurut saya dari tiga partai ini juga sebagai wakil presidennya. Yaitu dari P3 tentu Anies, siapa itu? Sandi. Sandiaga Uno. Ini alumni kami nih, S3 dari UPH ini. Baru kemudian adalah tentu Haritanu. Justru harus dipertimbangkan juga. Baru kemudian dari Hanura. Kalau Hanura saya melihat bahwa lebih cenderung ketua umum partai Hanura ini diposisikan nanti pada posisi Dewan Penasihat Presiden. Oke, jadi kalau secara partai koalisi harusnya Pak Sandiaga Uno begitu ya? Dua-dua ini harus diperhitungkan juga. Oke. Termasuk dari Perindo gitu ya, Haritanu Sudibyo. Ini salah satu dipertimbangkan juga. Karena kalau kita lihat dua tokoh ini, ya kan, dua tokoh ini punya kemampuan ekonomi dan mengelola bisnis, tidak diragukan lagi. Jadi ini saya kira perlu dipertimbangkan. Tidak sekedar kita fokus kepada hanya Sandiaga Uno karena memang mereka koalisi bersama. Kalau hanya satu kita bicarakan ada ketidakadilan. Nah oleh karena itu saya pikir ini akan diperbincangkan. Nah bagaimana dengan katakanlah siapa itu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini kan masih eksternal, belum pasti. Tetapi bisa jadi, ini saya menganalisis secara hipotetis. Karena memang sampai sekarang belum diumumkan calon wakil presiden bagi Prabowo, berarti di belakang panggung mereka belum ada suatu kesepakatan tertentu. Biasa itu dalam suatu strategi ada dibuat plan B. Bisa saja plan B itu dibuat Ridwan Kamil untuk berkoalisi dengan tiga partai ini, gitu ya, tiga partai ini, gitu ya, yaitu PD Perjuangan. Nah, sebagai suatu koalisi tentu bisa saja dengan perhitungan tadi, katakanlah keterpilihan daripada Ridwan Kamil di Jawa Barat. Tetapi saya mau katakan bahwa elektabilitas tidak jaminan. Banyak contoh-contoh di pilkada, dia elektabilitasnya tinggi, itu jatuh itu tidak ada jaminan. Artinya yang paling pasti adalah sejauh mana definitif calon presiden dan wakil presiden disepakati oleh teman-teman koalisi gitu ya. Lalu setelah itu diputuskan baru bergeraklah mesin politik di bawah. Justru saya melihat gerakan atau mesin politik di bawah justru menentukan kemenangan. Nah, kenapa saya mengatakan sederhana? Swing voter kita masih jauh lebih tinggi. Artinya sekitar 30% lebih. Justru yang memberikan pilihan ini di elektabilitas ini di survei kan masih sekitar 60% dibagi 3. Dengan kata lain bahwa swing voter menjadi penentu. Oke. Swing voter ini menunggu siapa sih yang lebih pasti dicalonkan. Oke, Bang Emrus, tadi Anda katakan Ridwan Kamil masih di luar ya, masih eksternal. Betul. Tapi kita tidak tahu politik ke depan bagaimana. Betul. Kalau kemudian Ridwan Kamil menyatakan keluar dari Partai Golkar, kemudian diambil oleh kerjasama partai pendukungnya Pak Ganjar Pranowo atau misalnya oleh partai di antara yang mendukung Pak Ganjar Pranowo, seberapa itu dalam tanda kutip mengancam bagi Pak Sandiaga Uno misalnya sebagai kandidat yang juga ingin menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tapi dijawabkan nanti Bang, kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi.
lanjutkan tadi terpotong ke Bang Emrus. Jadi kalau kemudian Ridwan Kamil keluar dari Partai Golkar, artinya posisinya terbuka, bisa diambil juga oleh partai bekerja sama mendukung Pak Ganjar Pranowo. Seberapa besar itu bisa mengancam posisi Sandiaga Uno? Saya pikir bukan soal mengancam atau tidak mengancam. Persoalannya adalah apakah Ridwan Kamil mau keluar dari Golkar. Sebab ketokohan dia tidak sama dengan Yusuf Kala. Yusuf Kala kan pernah diusung jadi calon wakil presiden, tidak didukung oleh Golkar. Ya. Karena memang Yusuf Kala ini sudah menjadi tokoh nasional, sangat kuat sekali secara nasional. Tapi kan Ridwan Kamil masih tokoh lokal, jadi kecil kemungkinan. Nah, oleh karena itu, kalaupun misalnya Ridwan Kamil bergabung, itu sebagai plan B. Karena dalam suatu strategi, tidak bisa fokus hanya plan A, membawa Erlangga Hartarto bersama Prabowo. Bisa saja di sana nanti deal-deal politik di belakang panggung tidak pas, tidak sesuai. Karena yang dibicarakan itu tidak sekedar bahwa bagaimana sharing power, juga termasuk cost politik. Toh misalnya termasuk kesepakatan-kesepakatan dan selanjutnya, bisa itu deadlock, tidak ketemu titik tertentu, sehingga dibuatlah plan B. Oleh karena itu saya melihat, kalaupun Ridwan Kamil itu berpasangan atau katakanlah menjadi bagian dari koalisi atau diperhitungkan menjadi calon wakil presiden, tentu harus bersama-sama Golkar. Kalau tidak bersama-sama Golkar, nilai jualnya di koalisi PD Perjuangan sangat lemah. Karena tidak ada kepastian dengan masuknya Ridwan Kamil akan mendongkrak kemenangan daripada Ganjar Pranowo. Meskipun punya modal tadi itu, efek elektoral di Jawa Barat yang hanya di Jawa Barat. Kekurangan dari Pak Ganjar Pranowo, to be fair kan? Betul, secara nasional kan tidak. Tidak pernah disurvei, saya kira kalaupun disurvei kemarin tidak begitu tinggi. Nah, oleh karena itu saya kira koalisi yang lebih dulu dibuat oleh PD Perjuangan sudah melakukan kalkulasi. Tetapi dia akan punya power, punya bargaining position masuk ke koalisi PD Perjuangan mengusung Ganjar kalau bersama-sama Golkar partainya. Dan saya melihat bahwa Golkar ini kan partai yang sudah matang dalam menyusun strategi. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya katakanlah tidak jadi pasangan Prabowo dengan Erlangga, ini plan B. Dan tentu bersama-sama Golkar untuk bergabung dengan koalisi mengusung Ganjar Pranowo, demikian. Cair lagi berarti koalisinya ya kalau kita bicara Saya kira soal... sampai sekarang soal koalisi kita di Indonesia sangat cair. Kenapa? Sederhana. Karena penyusunan calon presiden dan wakil presiden kita bukan ideologis. Maka Bu Megawati mengatakan kerjasama politik, bukan koalisi. Kalau koalisi itu kan ideologis. Jadi ini kerjasama. Sehingga suatu saat katakanlah Muhaimin sekarang berpasangan dengan Anies yang diberitakan, itu belum tentu pasti itu. Karena bisa sangat cair lagi itu nanti. Begitu. Dan bisa juga tidak jadi calon ada di sana karena bisa saja ini suatu hal yang menarik. Misalnya katakanlah Demokrat sudah keluar gitu kan, masuk Muhaimin. Muhaimin masuk ke dalam juga punya bargaining kuat. Kenapa kuat? Karena Demokrat sudah keluar. Andaikan Demokrat ada di dalam, maka bargaining Nasdem lebih kuat. Demikian. Saya ke Mas Awi. Mas, bagaimanapun harus ada pendekatan ya yang dilakukan P3 sekali lagi mungkin ke PD Perjuangan dan kawan-kawan, ke Perindo juga Partai Hanura. Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh P3 atau mungkin Pak Sandi sendiri jika ingin memenangkan tiket cawapresnya. Di satu sisi juga saya dengar bahwa Pak Ridwan Kamil kabarnya juga sudah bertemu dengan Bu Megawati. Artinya kan posisi ini menjadi tidak aman sebenarnya. Ya, soal pendekatan tentu kami memiliki berbagai pendekatan tergantung situasinya. Gitu. Pak Ketum kami, Pak Mardiono sudah komunikasi langsung dengan Ibu Mega Soekarnowati sebagai ketum, sesama ketum, karena itu amanat Rapimnas. Terus kemudian Pak Sandiaga Uno juga sempat bertemu dengan Ibu Megawati dalam sebuah acara, bahkan secara khusus disapa oleh Ibu Mega. Artinya memang sudah punya komunikasi yang baik. Ikatannya sudah, ikatan batinnya lah, bahwa kan tidak mungkin misalkan kalau saya dengan Bang Emrus tidak kenal ataupun tidak ada yang berkesan tiba-tiba nyebut Bang Emrus di tengah banyak orang. Nah, itu kalau tafsir komunikasi publiknya ya, tetapi itu bukan satu-satunya jaminan bahwa Sandiaga Uno bisa diterima. Tentu kami sebagai partai politik, sebagai manusia itu tugasnya hanya berikhtiar, berusaha dan berdoa. Selanjutnya takdir kalau memang sudah berikhtiar kami lakukan, tapi ternyata pada akhirnya situasi politiknya berbeda, ya apalagi gitu kan. Tapi sampai saat ini alhamdulillah respons dari teman-teman PDIP itu cukup baik gitu. Tinggal kita kan masih ada waktu sekitar 1,5 bulan ke depan untuk memformulasikan siapa kira-kira bakal cawapres yang dianggap pas mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Karena kita tidak ingin dalam pemilu ini hanya sekedar meramaikan, tetapi bagaimana calon yang kita usung itu bisa memenangkan kontestasi, bisa mengatur pemerintahan 5 tahun ke depan. Sebagai tema yang kami miliki, yakni keberlanjutan dari pemerintahan hari ini. Kalau sampai kita salah langkah dan kalah dalam pemilu, maka keberlanjutan yang sudah kita pasang, sudah pondasi dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun
belakangan ini itu kan nanti bisa bubar gitu. Nah, maka saya sepakat dengan teman-teman PDI. Kita sebenarnya dengan PDI ini hampir tiap minggu intens ketemu, merancang bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar dan juga pasangannya nanti. Soal kemudian apakah cawapresnya Pak Sandiaga Uno itu biarlah menjadi ranahnya para ketua umum. Yang jelas komunikasi di antara kami ini sudah berjalan dengan baik. Artinya nggak harga mati ya Sandiaga Uno itu atau bagaimana sih? Kalau keputusan Rapimnas bukan hanya harga mati, wajib gitu kan. Wajib. Kalau keputusan Rapimnas. Apakah kemudian hasil Rapimnas kami nanti menjadi pilihan dan menjadi pertimbangan dari kawan-kawan PDI khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, kami masih meyakini sampai hari ini Bu Megawati itu orang yang paling rasional dalam melakukan langkah-langkah politik. Oke. Termasuk diantaranya melihat angka statistik, kekuatan, kelemahan lawan dan semacamnya. Beliau politisi paling berpengalaman yang ada di Indonesia hari ini. Oke, saya ke Bang Ansyi, Bang. Muncul agak belakangan ini Pak Ridwan Kamil sudah bertemu Mega juga, kabarnya sudah ada pertemuan. Memang ini langkah rasional ya, dalam artian bahwa ya di atas kertas di mana-mana juga memang kita tahu bahwa Pak Ganjar dalam survei itu di Jawa Barat itu bisa kalah, dan melihat konstelasi politik sekarang, maka mungkin Jawa Barat itu menjadi salah satu battleground yang penting selain juga Jawa Timur, karena Jawa Tengah saya yakin kemudian Pak Ganjar sudah sangat dominan di sana. Ibu Mega adalah tokoh yang inklusif dan merangkul banyak pihak. Dalam banyak kesempatan Ibu Mega selalu mengingatkan kepada kami para kader untuk bukan membangun politik tembok, tetapi membangun politik jembatan, membuka komunikasi dan silaturahmi. Dan kalau dimaknai kemudian perjumpaan Ibu Mega dengan katakanlah Kang Emil atau Ridwan Kamil, terus kemudian dipersepsikan menuju kepada bakal calon wakil presiden, menurut saya ini juga harus dihitung berkali-kali begitu, karena belum tentu ini menjadi satu sinyal bahwa PDI Perjuangan akan pasti menuju melangkah ke arah sana. Kalau bicara sejarah kerjasama kami PDI Perjuangan dengan P3, ini panjang sekali. Tadi Mas Awi sempat singgung soal bagaimana P3 dan PDI bersama begitu militan bertahan di era rezim totaliter Orde Baru misalnya. Ibu Mega sendiri pernah bersama-sama memimpin Republik ini dengan Kiai Hamsahas. Bahkan Mas Ganjar sendiri itu juga memimpin Jawa Tengah ya dengan kader P3 ya, anaknya Kiai besar Mbah Maimun, kan begitu. Jadi bicara dengan PDI Perjuangan juga antara PDI Perjuangan dan P3 ini bukan sekedar kantor DPP-nya bersebelahan gitu. Tetapi memang kami merasa kami memiliki kedekatan visi, orientasi ya, merepresentasikan kelompok Islam yang toleran ya, tradisional, dan kami adalah kelompok merepresentasikan kelompok nasionalis. Tadi Mas Awi sempat mengatakan begitu bahwa ini sesuatu yang indah begitu. Tetapi terus terang berilah kami kesempatan untuk bisa berpikir. Ibu tuh terbiasa melakukan refleksi dan kontemplasi. Menentukan pemimpin Republik ini tentu juga harus betul-betul hati-hati gitu ya. Harus betul-betul hati-hati. Dan seperti awal tadi saya katakan, kami membutuhkan waktu. Seperti juga kami PDI Perjuangan itu juga betul sadar untuk membatasi diri, untuk tidak tidak masuk kepada wilayah otonomi ataupun kedaulatan masing-masing partai politik. Tetapi ketika kita duduk bersama bicara tentang presiden dan wakil presiden yang akan kita usung, calon wakil presiden yang akan kita usung, tentu proses ini akan berlangsung sangat demokratis. Karena PDI Perjuangan sadar betul bahwa memang PDI Perjuangan sudah mengambil posisi sebagai untuk mengisi posisi presiden. Nah, kami menghargai P3 ini adalah mitra dalam poros PDI Perjuangan yang paling pertama berada bersama kami, kira-kira seperti itu. Tetapi yang namanya politik, ini kan juga saya kira dinamis, terbuka, kepentingan bangsa yang paling besar yang kita letakkan, ya, seperti kata Mas Awi tadi, memang bicara mengenai presiden dan wakil presiden ini, memang ini ranahnya ketua umum. Dan kami percaya, ya, Mas Awi percaya ketua umum P3, saya juga menjunjung tinggi, kami tegak lurus. Kami yakin Ibu Mega memiliki ketajaman, kedalaman, ya, dan juga pengalaman untuk betul-betul hati-hati. Ya, terbukti 2 kali ya, Pak Jokowi dan Pak JK dan juga Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Hari ini
Oke. Kita masih punya tanggung jawab untuk melakukan kontinuitas pembangunan. Ya. Bang Emrus, kalau kita melihat narasinya Bang Aziz dan juga Mas Awi, sepertinya memang kerjasama politiknya Pak Ganjar ini cukup solid ya, meskipun soal cawapres belum selesai, agak berbeda dengan kubu-kubu yang lain ketika sudah bicara cawapres, sudah ada yang bubar jalan gitu. Betul, saya kira koalisi PD Perjuangan sangat solid gitu ya. Sekali sebelum teman-teman partai politik bergabung dengan PD Perjuangan, kenapa mereka lebih solid? Karena mereka percaya diri karena jumlah suara mereka bisa membawa calon presiden. Kalau koalisi-koalisi yang lain masih menunggu jumlah suara atau partai lain bergabung. Karena kalau menunggu suara atau kata partai lain bergabung, mereka akan melakukan kalkulasi. Kalau kita bicara soal bargaining position, jadi PD Perjuangan sudah mempunyai bargaining position yang kuat. Karena bahasa sederhananya, tanpa lu aku bisa bawa calon, kira-kira begitulah. Namun demikian, saya kira PD Perjuangan membukakan diri berkoalisi dengan partai-partai lain. Kenapa? Karena PD Perjuangan adalah partai ideologi yang gotong royong. Artinya ingin merangkul semua kekuatan politik. Jadi itu basisnya. Nah, namun demikian saya melihat bahwa apakah nanti calon presiden dari yang kita wacanakan ini bisa saja nanti pada titik tertentu tidak ada kesepakatan antar partai politik. Sehingga ada titik calon di luar partai. Itu terjadi ketika Maruf Amin. Koalisi seperti itu. Yang mungkin bisa diterima oleh semua gitu ya. Karena kalau dari partai ini, kenapa bukan kader kami? Tentu menjadi calon wakil presidennya. Bisa saja mempertanyakan demikian. Nah, untuk mempertemukan itu sampailah pada titik nanti bisa di luar daripada koalisi ini menjadi calon wakil presiden, tentu dengan catatan kesepakatan. Biasanya kesepakatan itu ditentukan tidak sekedar jabatan presiden dan wakil presiden, juga termasuk di dalamnya bagaimana jabatan-jabatan menteri. Itu menjadi kalkulasi yang mereka lakukan, demikian. Bang Emrus, tapi menurut Anda, ini kan kita bicara P3, tadi Mas Awi sudah jelaskan ada upaya pendekatan-pendekatan terus yang tentu dilakukan untuk bisa menjalankan amanat dari P3 untuk maju Ketua Bapilunya Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres. Menurut Anda, apakah yang Anda cermati sejauh ini upaya itu sudah maksimal atau menurut Anda perlu ada pendekatan yang lain ke PD Perjuangan, ke Perindo, ke Partai Hanura untuk bisa meyakinkan bahwa Sandiaga inilah yang paling cocok? Saya kira soal sudah maksimal saya pikir. Tapi karena dinamika politik itu sangat cair, termasuk juga pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi bukan berarti P3 tidak melakukan pendekatan yang maksimal. Sekalipun dilakukan pendekatan maksimal, begitu ada stimuli dari luar, tentu itu menjadi diperbincangkan lagi. Jadi tidak sekedar kita melihat seperti eksakta. Jika sudah begini maka harus begini. Dalam politik Jika itu sudah berkoalisi artinya tidak otomatis, sekalipun memang sudah berjuang. gitu ya? Sudah berjuang iya. Tetapi bagaimanapun akan diperhitungkan dari berbagai aspek. Terus terang saya mengatakan bahwa agak unik memang dinamika politik kita di Indonesia. Maka selalu saya katakan di ruang publik maupun di ruang akademik, di fenomena politik kita di Indonesia sangat anomali. Unpredictable. Apalagi yang sekarang ya kami. Saya kira dari dulu sampai sekarang itu beda dengan kalau di Amerika Serikat, lebih dapat kita perkirakan. Gitu ya. Kalau calon presidennya 2 periode dari partai yang sama, pasti wakilnya akan maju. Dan partai yang kalah pasti oposisi. Kalau di Indonesia, kalah kan bisa bergabung. Lihat itu Gerindra kan kemarin kan jadi pembantu presiden. Kemudian lihat Golkar bergabung menjadi koalisi Jokowi. Oleh karena ini kesempatan saya pikir bagi Golkar, tidak lagi mereka merapat setelah menang. Sebaiknya mereka merapat sekarang dengan membawa Ridwan Kamil, bukan Erlangga Hartarto. Kenapa? Karena Ridwan Kamil ini lebih acceptable. Kalau kita lihat kepribadian atau katakanlah gaya daripada Erlangga Hartarto. Betul. Dari gaya komunikasinya, coba cek. Lebih persuasi, lebih katakanlah lebih rendah hati dan bisa diterima semua kekuatan politik. Saya terus terang, andaikan Ridwan Kamil yang diusulkan oleh Golkar menjadi bagian dari koalisi bersama Golkar, saya kira para koalisi termasuk P3 lebih terbuka kepada Ridwan Kamil daripada Erlangga Hartarto. Karena tipikal komunikasi sangat bagus sekali. Ya, meskipun jadi Anda mengatakan lebih baik Golkar bergabung saja ke koalisi ini. Saya kira ya, supaya nanti, kenapa saya mengatakan sederhana, jangan lagi dia nanti bergabung setelah menang, nggak bagus itu. Yang berjuanglah dari bawah, menang bersama, jangan ketika menang merapat, itu kurang produktif loh. Sehingga Golkar selalu tidak pernah nomor 1. Kalau andaikan Golkar nanti bergabung dengan PD Perjuangan dan menang Ganjar Pranowo dengan pasangannya, saya kira Golkar bisa pada posisi yang lebih tinggi lagi. Karena selama ini memang Golkar dipersepsikan sebagai partai yang tidak pernah di luar kekuasaan, padahal kalah dalam pemilu. Ya, Oke, Mas Awi, jadi sebenarnya kalau menurut Mas Awi ya, di kacamata Mas Awi, seberapa besar sih dinamika konstelasi yang terjadi di luar koalisi Anda, PDI, P3, Hanura dan juga Partai Perindo ini mempengaruhi bagaimana penentuan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo ini?
nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya, oke. Karena di koalisi kami ini sudah sepakat bahwa urusan di luar koalisi ini urusan mereka. Yang penting bagaimana 4 partai ini bisa solid mengantarkan Pak Ganjar dan pasangannya nanti menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu 14 April mendatang. Karena kita sadar masing-masing partai politik memiliki hak otonom mengurus internalnya, termasuk mengurus terkait dengan koalisi-koalisi. Apalagi misalkan, mohon maaf, ada orang yang mau bergabung sudah minta syarat duluan misalkan. Itu di koalisi kami itu nggak dikenal seperti itu. Contoh ya, kami bukan menyebutkan kami yang paling baik, tidak. P3 saja untuk mengajukan nama Pak Sandi, itu sowan dulu ke PDI. Menyampaikan dulu bahwa kita ini mendukung Mas Ganjar, hasil Rapimnas. Terus kemudian ditanggapi oleh PDI bahwa P3 sebagai mitra koalisi pertama yang memberikan dukungan secara resmi dan satu-satunya partai di parlemen yang bergabung memiliki hak prioritas untuk bisa mengajukan calon presiden yang bisa didiskusikan. Baru kita bisa menindaklanjuti dengan forum internal kami. Bukan misalkan sebelum bergabung sudah minta duluan. Itu nggak dikenal di internal kami. Ada yang begitu ya, Mas Ali? Ya kalau dilihat dari media kan sepertinya ada yang begitu gitu kan. Paham. Oke, jadi Anda mengatakan sebetulnya cawapres ini tidak bergantung dengan bagaimana pilihan-pilihan dari cawapres yang di luar. Meskipun banyak katakanlah pandangan yang mengatakan bahwa cawapres dari Pak Prabowo misalnya dan juga Pak Anies ini sedikit banyak ikut mempengaruhi kalkulasi dari masing-masing capres termasuk Pak Ganjar Pranowo. Ya kalau dalam artian kalkulasi untuk menghitung menang dan kalahnya dalam kontestasi. Artinya gini, sekarang yang sudah fix cawapres pasangan Amin. Kan sudah kita hitung nih. Ya. Ini kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, ditimbang lebih banyak lemahnya atau lebih banyak menangnya kan gitu. Nah, yang seperti itu untuk bisa mengantisipasi kemenangan dia di satu wilayah ini atau di segmen masyarakat ini, maka harus dilawannya dengan ya gitu. Tetapi yang saya maksudkan tadi tidak terpengaruhnya itu misalkan si kelompok ini mau koalisi kemana, mau tetap gabung keluar di masuk sana, gitu ya? keluar masuk udah nggak peduli. Itu bukan urusan kerjasama politik di PDI Perjuangan dan teman-teman. Oke. Gimana Bang Asi? Ada tambahan? Ya, jadi Bung Reinhardt yang dijelaskan oleh Mas Awi ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh P3 itu adalah wujud nyata dari tata krama politik. Ya, sopan santun dalam komunikasi politik. Ada tahapannya, ada prosedurnya, ada mekanismenya, dan itu dilihat oleh seluruh mata di Indonesia ini. Bagaimana berkali-kali ya P3 itu mengetuk pintu rumah PDI Perjuangan kemudian membuka pintu rumah, ada silaturahmi yang sangat sehat antara kedua partai politik ini, dan saya perlu menegaskan bahwa ada satu spirit ataupun benang merah yang ada di keempat partai yang berada dalam poros pendukung Mas Ganjar ini. Kami itu tidak sekedar ingin membangun istana dengan fondasi yang rapuh. Kami tidak ingin membangun istana pasir. Setelah duduk bersama, seolah-olah sudah transaksi politik, kemudian tiba-tiba ada yang pergi. Kayak begitu. Jadi orientasi kami itu adalah membangun sebuah fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu harus dimulai dengan nilai, ya, frekuensi yang sama, ada chemistry perjuangan yang sama, cita-cita besar yang sama, dan ini yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para pemimpin partai politik yang berada dalam poros Mas Ganjar Pranowo ini. Kita break dulu ya. Setelah break saya mau tanya juga ke Mas Awi dan ke Bang Ansy dan juga Bang Emrus ya. Ini soal hitung-hitungan elektoral di masing-masing daerah. Kalau kemudian bagaimana nama Ridwan Kamil, nama Sandiaga Uno, kemudian juga dengan Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies. Jadi menurut Bapak sekalian ini sebenarnya battleground-nya yang sekarang di tahun 2024 kira-kira wilayah yang mana yang penting sekali untuk dimenangkan? Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, saya menangkap kesan bahwa dalam penentuan cawapres dari Pak Ganjar Pranowo ini masing-masing partai yang bekerja sama, PD Perjuangan, P3, Perindo dan juga Hanura, tampaknya punya cara dan juga tata krama tersendiri. Kira-kira begitu ya Bang Ansy ya? Betul sekali. Tidak kemudian langsung membahas nama cawapres yang tadi juga kita sudah banyak bahas. Tapi sekali lagi kalau kita, saya mau tanya juga soal bagaimana hitung-hitungan kepentingan elektoral Bang Mas Awi. Ini kan juga menjadi penting ya. Kekurangan Pak Ganjar mungkin ada di daerah Jawa Barat begitu. Di Jawa Tengah mungkin dominan, di Jawa Timur bisa juga kemudian ini masih 50-50. Nah, menurut Anda bagaimana dalam penentuan cawapres ini bisa memberikan efek keterpilihan tadi itu pada daerah-daerah yang masih lemah bagi Pak Ganjar Pranowo? Pertama perlu kami jelaskan bahwa Pilpres itu berlaku nasional di 38 provinsi. Soal kemudian mayoritas penduduk ada di Pulau Jawa itu fakta tersendiri. Oke. Nah, apakah kemudian harus mewakili representasi provinsi? Tidak juga. Karena begini, anggaplah 3 Jawa di 3 penduduk di Pulau Jawa, di 3 provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Pak Ganjar dominan di Jawa Tengah. Di Jawa Timur beliau juga unggul meskipun tidak terlalu jauh jalannya, tapi unggul dibanding calon yang lain. Memang di urutan ketiga dari survei yang ada itu Pak Ganjar selalu nomor 3 di Jawa Barat. Problemnya kemudian untuk masuk ke kontestasi Pilpres besok, bagaimana cara mengatasi Pak Ganjar itu kalahnya tidak terlalu signifikan di Jawa Barat, syukur-syukur bisa imbang, syukur-syukur bisa menang. Kami belajar dari pengalaman pemilu 2014 dan 2019. Pak Jokowi di Jawa Barat dan di Banten di 2014 itu kalahnya cukup telak. Tapi kemudian di 2019 tingkat kekalahannya itu makin menipis. Apakah Pak Maruf Amin dari Jawa Barat? Tidak. Apakah Pak Maruf Amin dari DKI? Tidak. Beliau domisili DKI, memang lahirnya Banten. Satu-satunya yang bisa menjelaskan tokoh lokal yang bisa mengubah konstelasi itu di Sulawesi Selatan. Pemilu 2014, Pak Jokowi, Pak JK itu unggul di Sulawesi Selatan. 2019, Pak Jokowi dengan Kiai Maruf Amin itu kalah karena calonnya bukan Pak JK. Hanya satu provinsi itu. Dan kalau dikalkulasi secara nasional, ya tidak mempengaruhi secara nasional. Jadi yang kami katakan begini, untuk mengatasi kekurangan, kekalahannya Pak Ganjar selama ini di Jawa Barat, salah satu solusi yang bisa diusulkan adalah menggandeng Pak Sandiaga Uno. Karena dari berbagai survei, nama Pak Sandiaga Uno masih cukup bagus di Jawa Barat. Meskipun pada akhirnya Pak Ganjar itu, pada akhirnya nanti tetap di urutan ketiga, tetapi jumlah selisihnya itu semakin menipis. Atau justru nanti Pak Ganjar dengan menggandeng Pak Sandiaga Uno itu semakin tinggi. Kalau problemnya hari ini adalah karena Pak RK, mohon maaf, sekali lagi saya menghormati Pak Ridwan Kamil sebagai sesama politisi, dianggap satu-satunya solusi untuk Jawa Barat karena elektabilitasnya tinggi, itu karena beliau masih menjabat kemarin. Besok medianya sudah nggak ada. Terbukti dari berbagai survei, gubernur-gubernur yang tidak punya panggung politik lagi, itu trennya terus menurun. Pak Ganjar sebelum beliau lepas dari jabatan gubernur sudah naik namanya di tingkat provinsi menjadi calon presiden. Besok setelah beliau tidak menjabat lagi sejak tanggal 5 kemarin, itu konsolidasi yang dilakukan Pak Ganjar secara nasional luar biasa. Intensitasnya cukup kuat dan cukup tinggi. Kita lihat misalkan Pak Anies Baswedan setelah tidak menjadi gubernur dia sempat turun. Baru kemudian diumumkan jadi capres, dia agak naik. Nah, sekarang apakah solusi satu-satunya Pak Ridwan Kamil? Ya tidak. Kalau kami tetap konsisten terhadap keputusan Rapimnas bahwa Pak Sandiaga Uno merupakan pelengkap yang bisa memenangkan kontestasi. Namun sekali lagi itu hanya sebatas usulan dari kami. Tentunya ketum-ketum partai akan berembuk lagi melihat siapa pesaingnya, peluangnya seperti apa, kekurangan kita seperti apa, maka akan ditambal oleh figur yang pas untuk bisa memenangkan kontestasi di 14 Februari mendatang. Kalau bukan Sandiaga Uno yang dipilih, apakah P3 akan legowo? Tentu P3 nanti sebagai partai politik ada mekanisme internal yang bernama Rapimnas. Kalau kemudian atas hitung-hitungan politik, atas pertimbangan dari berbagai hal, termasuk juga keputusan ketum partai yang diputuskan bersama, tentu hasilnya harus kita bawa ke Rapimnas untuk diformalkan. Memang di Rapimnas terbuka ruang bisa menerima atau bisa menolak. Tetapi kita tidak mendahului itu dulu. Tapi mekanisme tahapan di P3, di internal kami, itu harus dilalui dulu. Ibaratnya kalau Pak Sandiaga Uno yang dipilih, selesai, nggak perlu Rapimnas lagi.
Kalau Pak Sandiaga Uno, apa yang disampaikan Reinhardt tadi, ternyata bukan Pak Sandiaga Uno, sementara keputusan Rapimnas kami, Pak Sandiaga Uno masih hidup itu, perlu Rapimnas lagi. Namun sampai sekarang belum ada wacana ataupun agenda kami melakukan Rapimnas. Artinya Rapimnas 7 itulah menjadi tawaran kami kepada teman-teman dari PDI Perjuangan, khususnya Ibu Mega Soekarno Putri. Oke, Bang Ansy tetap optimistis bahwa kalau bukan Sandiaga yang dipilih, P3 akan tetap bersama dengan PDI Perjuangan? Ya, tentu kan ada hitung-hitungannya. Kalkulasi ini betul-betul halus berdasarkan data lapangan, data ilmiah lewat lembaga survei dan seterusnya. Karena ini kan partai yang modern semuanya nih. Tentu akan melihat setiap tren persepsi publik ke arah mana kan begitu antara lain. Karena tadi kita sudah bicara soal lumbung-lumbung suara. Dan memang tentu tidak bisa dipungkiri Jawa ini adalah kunci. Tetapi bukan berarti daerah provinsi di luar Jawa ini tidak penting. Bagi kami ini semuanya bisa. Kekurangan di titik ini bisa ditutup dengan misalnya 2-3 provinsi dan seterusnya. Jadi ini semua memang masih cukup dinamis ya, bisa fluktuatif, katakanlah seperti itu. Nah, PDI Perjuangan tentu akan menghitung aspek demografi, aspek geografi, dan juga segmentasi pemilih. Sehingga kemudian ada pendasaran secara teoritis ketika kami menentukan pilihan. Ya, sebagai partai ya yang mengusung Mas Ganjar untuk maju dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Ya, jadi ya kami tentu tidak bisa sepihak. PDI Perjuangan ini bersama partai politik yang lain itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada spirit brotherhood-nya, ada egalitarianismenya begitu. Dan bukan berarti PDI Perjuangan menentukan semua hal dalam poros ini. Ya, kami memiliki kerendahan hati untuk juga berkomunikasi, mendengar apa yang menjadi aspirasi ya pilihan politik dari teman-teman yang ada dalam poros ini. Dan sejauh ini, mohon maaf dengan segala keterbatasan, kami melihat poros kami ini adalah poros yang sehat, yang solid, dan pasti kuat untuk bisa memenangkan presiden dan wakil presiden di 2024. Jadi ada poros yang tidak sehat begitu ya Bang Ansy? Itu tafsiran semantik oleh Bung Reinhardt. Boleh saya jawab itu? Silakan lanjutkan Bang Emrus. Jadi dari segi kalkulasi sudah dijelaskan oleh teman berdua gitu ya. Saya sederhana untuk bisa melihat itu sebagai suatu keputusan gitu ya. Kan tadi dikatakan yang mengetok pintu itu kan P3. P3 masuk ke rumah PDI Perjuangan. Berarti P3 kan tamu. Sebelum dia tamu kan sudah dia tahu tamu yang rumah yang dikunjungi. P3 sebagai tamu kan begitu. Sudah tahu dia bagaimana kondisi budaya dan lain-lain di PDI. Oleh karena tidak mungkin tamu yang datang merubah rumahnya. Warnanya ini merah, harus kita ganti ini, nggak bisa. Jadi oleh karena itu saya berpikir bahwa sebelum P3 mau merapat menjadi koalisi mengusung Ganjar, mereka sudah tahu itu. Artinya apa? Apa yang diputuskan nanti oleh bersama tentu keputusan terakhir ada di tangan Bu Megawati. Karena dikatakan keputusan presiden dan wakil presiden ada hak prerogatif Megawati. Oleh karena itu saya hanya tidak enak aja memastikan P3 pasti ikut. Kalau bisa dikatakan 100%. Tapi saya katakanlah hampir pasti ikut. Kenapa? Karena keputusan presiden dan wakil presiden itu ada di tangan Bu Mega. Dan kemudian mereka sudah tahu sebelum datang. Jadi budayanya mereka sudah siap menerima itu. Hanya saja Bu Mega pasti seperti dikatakan teman-teman tadi berdialog, berdiskusi dan lain-lain. Berkontemplasi dan kemudian dan segalanya. Tapi dia putuskan. Jadi oleh karena itu dengan menyerap aspirasi dari partai-partai yang lain. Pasti. Tapi keputusan terakhir ada di tangan Bu Mega karena calon presiden dan wakil presiden keputusan di tangan hak prerogatif daripada Bu Megawati. Dan kemudian saya melihat ada 3 koalisi kita yang kita lihat sekarang ini. PDI Perjuangan koalisi yang lebih permanen dalam hal ini dengan Perindo, P3 sama Hanura lebih permanen. Kita lihat dengan koalisi daripada Nasdem misalnya, guncang kan di sana. Dan kemudian kita lihat Gerindra, baru saja Muhaimin pindah, berarti ada masalah di sana. Saya terus terang melihat koalisi ini lebih stabil. Kemudian siapapun yang datang sudah tanda kutip tahu diri lah. Tahu diri apa? Artinya sudah tahu keputusan prerogatif presiden. Megawati, Bu Megawati. Dan itu pasti mereka menghormati sebelum mengetok pintu. Demikian. Tapi Anda melihat sejauh ini menurut Anda
pola komunikasi antar partai di partai pendukungnya Pak Ganjar ini seperti apa? Sudah sampai mana sebetulnya Bang Emrus? Pasti mereka itu sudah membicarakan berbagai hal. Terutama sebenarnya sih kalau bicara pragmatis tentu secara ideologis ketika mereka berbicara pasti bicara idealis dan lain-lain. Tapi bisa kita simpulkan bahwa mereka dalam suatu kompromi politik mereka itu sudah ada di situ adalah kalau misalnya katakanlah dalam komunikasi politik dikenal saya melakukan apa, saya dapat apa. Tapi intinya sebelum dapat apapun mereka sudah datang, sudah mengetahui tahu diri tanda kutip ya. Sehingga saya kira mereka itu sudah hampir mendekati suatu keputusan tapi menunggu. Kenapa? Karena PDI Perjuangan adalah partai gotong royong. Artinya andaikan pun PKS masuk, saya yakin mereka terima itu PKS itu. Karena partai gotong royong. Tentu harus siap masuk ke rumah PDI Perjuangan, jangan minta ganti ceknya, uang tamunya, susunan kursinya, jangan dong. Tamu gitu loh. Oke, jadi lebih solid sebetulnya begitu ya Bang Emrus? Sangat lebih solid dibanding yang dua koalisi yang lainnya. Termasuk dalam penentuan cawapres juga akan ikut begitu? Iya, karena hak prerogatif Bu Megawati, Presiden dan Wakil Presiden. Jadi partai-partai lain mendiskusikan iya, finalinya ada di tangan Bu Megawati. Ya, jadi Bung Renar, sebenarnya mau disampaikan oleh Prof. Emrus ini adalah masing-masing partai politik itu memiliki habit ataupun kultur masing-masing begitu. Dan saya kira antara satu partai politik dan partai politik yang lain yang berada dalam poros kerjasama Mas Ganjar ini sudah saling memahami satu sama lain. Ya, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki golden ticket, ya, tentu juga ya memiliki tanggung jawab yang dalam tanda petik ini juga lebih besar dalam konteks untuk memenangkan presiden dan wakil presiden. Tetapi PDI Perjuangan tentu juga tidak egois, ya. Tidak karena sekedar karena punya golden ticket kemudian menafikan yang lain. Itulah yang membuat partai kami dengan partai politik seperti P3 dan lain-lain itu sampai hari ini yang dikatakan Prof. Emrus itu solid. Dan kami sebagai kader percaya bahwa Ibu Megawati punya ketajaman, punya kedalaman, punya kearifan sikap untuk menentukan calon wakil presiden yang tadi disebutkan dengan hak prerogatif tadi. Tetapi tentu Ibu Mega ini tidak punya, katakanlah apa ya, tidak punya karakter sebagai seorang pemimpin yang hanya apa ya, mengutamakan diri sendiri. Tadi makanya kita katakan duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan spiritnya inklusif dan gotong royong. Ini dua hal ini, inklusif dan gotong royong. Ini selalu Ibu tegaskan. Oke, baik. Jadi Bang Emrus, nama-nama kita bahas tadi ini, Pak Sandi juga Pak Ridwan Kamil, penting juga untuk melakukan pendekatan ke Bu Mega, berarti begitu ya Bang Emrus ya? Tadi kan ada kita diskusikan tadi kan sudah ada pertemuan antara Bu Megawati dan Ridwan Kamil, kan begitu? Saya melihat dari relasi-relasi yang selama ini terbangun, lebih cair hubungan Bu Megawati dengan Ridwan Kamil dibanding dengan Airlangga Hartarto. Gitu. Dan kemudian Airlangga Hartarto kan kemarin dipanggil kejaksaan. Tentu pasti salah satu itu dipertimbangkan, kan begitu. Entah bagaimana prosesnya nanti kita lihat saja. Tapi kalau Ridwan Kamil saya kira sampai saat ini bagus kan. Nah, saya kira itu akan dipertimbangkan oleh teman-teman koalisi. Dan juga termasuk Pak Sandiaga Uno, menurut Anda bagaimana? Saya kira salah satu. Jadi artinya kalau kita mau bicarakan lagi siapa yang akan didiskusikan di sini seperti yang saya katakan di awal tadi, tentu Sandiaga Uno, kemudian ketua-ketua partai lah dari koalisi, dan kemudian Ridwan Kamil kalau memang membawa gerbong Golkar. Tapi kalau hanya individu saya kira kecil kemungkinan. Ya, jadi Bung Reinhardt, contoh kita lihat ya, ini ketua tim pemenangan poros kami itu adalah Bung Arsyad Rashid. Beliau adalah ketua Kadin, seorang ekonom. Dengan demikian saya kira dalam diskusi internal kami di poros ini menempatkan isu ekonomi juga menjadi isu penting. Ya, dengan demikian saya kira kalau bicara sosok Mas Sandi, ini kan adalah seorang yang memiliki kompetensi dengan rekam jejak yang baik ya di bidang ekonomi. Ya, tetapi kembali lagi berpulang kepada ketua umum kami PDI Perjuangan ini kan Ibu Mega, dan juga berdiskusi dengan mitra kerjasama di sini. Oke, jadi kalau menjawab siapa cawapres Ganjar, saya yakin Mas Awi jawabannya Pak Sandiaga Uno ya, Mas Awi. Pastilah sampai sekarang, sampai sebelum pendaftaran ke KPU. Oke, ada bocoran kapan kira-kira ini akan diumumkan sebetulnya cawapres ini, Mas Awi? Ya, insya Allah sebelum tanggal 16 Oktober lah. Sebelum tanggal 16 Oktober itu nih bocorannya ya. Kita akan tunggu siapa kemudian, benarkah dua nama ini atau sekali lagi politik sangat mengejutkan, apalagi yang tahun ini mungkin nama yang lain yang bisa diterima oleh semua partai pendukung. Tapi terima kasih banyak waktunya Bang Ansyi, Mas Awi, terima kasih banyak. Bang Emrus, terima kasih banyak. Demikian Talk Politics with Reinhardt. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.